Pagi itu, aku duduk di meja makan, menatap piring nasi goreng yang masih mengepul. Ayah mertuaku, Pak Arif, duduk di seberang, memandangku dengan sorot mata penuh kasih yang sulit aku abaikan. Suamiku, Riko, seperti biasa tidak ada di rumah. Dia pergi sebelum fajar menyingsing, sibuk dengan pekerjaan yang entah mengapa selalu menjadi prioritas utamanya. "Lydia, makan yang banyak. Kamu kelihatan semakin kurus," kata Pak Arif lembut. Aku hanya mengangguk kecil, merasa tercekik oleh kenyataan yang terus menghantuiku. Sudah 3 tahun aku menikah dengan Riko, tapi kebahagiaan yang dulu aku impikan seakan lenyap ditelan waktu. Perhatian, cinta, dan kasih sayang yang seharusnya aku dapatkan sebagai istri seakan menjadi sesuatu yang terlalu mewah untuk kumiliki. Pak Arif selalu ada di sisiku, menjadi tempatku berbagi cerita dan menangis diam-diam ketika Riko terlalu sibuk untuk mendengarkan keluh kesahku. Ia adalah pria paruh baya yang bijaksana, penuh perhatian, dan selalu memastikan aku merasa dihargai di rumah ini. Namun, ada sesuatu yang mulai berubah. Perhatian Pak Arif yang awalnya terasa seperti kasih seorang ayah, lambat laun menjadi sesuatu yang lebih dalam. Aku pun merasakan hal yang sama. Meskipun mencoba menyangkalnya, setiap kali perasaan itu muncul. Hari itu, setelah makan siang, aku sedang mencuci piring di dapur ketika Pak Arif datang menghampiri. Ia membawa sebuah gelas kosong, tetapi yang menarik perhatianku adalah cara ia memandangku. Ada kehangatan yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuat dadaku berdebar tanpa alasan. "Lydia." Suaranya terdengar lembut. "Aku tahu Riko sering kali abai. Kamu merasa kesepian ya?" Aku terdiam, merasa mataku mulai berkaca-kaca. "Iya, Pak," jawabku lirih. Pak Arif menghela napas panjang sebelum akhirnya menepuk pundakku dengan lembut. Sentuhan itu terasa menghangatkan, tapi juga memicu sesuatu yang membuatku semakin bingung. "Kamu pantas bahagia, Lydia. Aku hanya ingin kamu tahu itu." Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di pikiranku sepanjang hari. Aku tidak tahu kapan tepatnya semuanya mulai bergeser, tetapi aku sadar bahwa perhatian Pak Arif mulai menjadi satu-satunya hal yang mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Riko. Malam itu aku duduk sendirian di kamar. Pikiranku terus bergulat dengan perasaan yang bertentangan. Aku mencintai Riko, atau setidaknya aku ingin percaya bahwa aku mencintainya. Tapi bagaimana bisa aku merasa begitu dihargai dan dicintai oleh seseorang yang bukan suamiku sendiri? Malam itu hujan deras mengguyur kota. Aku duduk di ruang keluarga, meringkuk di sofa dengan secangkir teh hangat di tanganku. Pak Arif duduk di seberang, membaca koran lamanya. Suara rintik hujan bercampur dengan detak jam dinding menciptakan suasana sunyi yang menyelimuti rumah. Riko tak pulang lagi. Aku sudah terbiasa dengan pesan singkat yang selalu datang terlambat, memberitahu bahwa ia harus lembur. Tapi malam ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Sepi itu tidak lagi hanya mengganggu, tapi merasuk ke dalam hati dan pikiranku. "Lydia," suara Pak Arif memecah keheningan. Aku mendongak. Sorot matanya lembut tapi penuh perhatian, seperti ingin mengatakan sesuatu yang berat. "Iya, Pak," jawabku pelan. "Ayah tahu ini berurusan ayah, tapi..." Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang sebelum melanjutkan. "Apa kamu bahagia dengan Riko?" Pertanyaan itu menghantamku seperti badai. Aku menelan ludah, mencoba mencari jawaban yang terasa jujur tapi tidak terlalu menyakitkan. Aku baik-baik saja, Pak." Pak Arif menggeleng pelan. "Kamu tidak perlu berbohong, Lydia. Ayah melihat semuanya. Kamu terlalu sering menangis sendirian dan Riko, dia tidak ada untukmu." Air mata mulai menggenang di mataku, tapi aku buru-buru menghapusnya. "Aku tidak tahu harus bagaimana, Pak," bisikku. "Aku mencintai Riko, tapi rasanya dia tidak peduli lagi." Pak Arif berdiri dan berjalan mendekat. Ia duduk di sebelahku, menyentuh pundakku dengan lembut. "Lydia, kamu tidak sendiri. Ayah ada di sini. Kalau kamu butuh seseorang untuk mendengarkan, atau sekadar untuk bersandar, jangan ragu untuk bicara pada ayah." Sentuhannya hangat, dan tiba-tiba aku merasa seluruh beban di dadaku runtuh. Aku menangis terisak-isak, mencurahkan semua rasa sakit yang selama ini kupendam.
Pak Arif memelukku, memberikan kenyamanan yang sudah lama tidak aku rasakan. Hari-hari berikutnya, hubungan kami semakin dekat. Aku tahu ini salah, tapi sulit untuk menolak kehangatan yang ia tawarkan. Pak Arif selalu memastikan aku merasa dihargai, sesuatu yang Riko tidak pernah lakukan lagi sejak kami menikah. Ia memperhatikanku, mendengarkanku, bahkan menghiburku saat aku merasa hancur. Suatu malam, ketika Riko lagi-lagi tidak pulang, aku dan Pak Arif duduk di teras, menikmati udara malam. Lampu-lampu kota berkilauan di kejauhan, tapi aku tidak bisa mengalihkan perhatian dari pria di sampingku. Ayah, panggilku pelan. Iya, Lydia? Kenapa ayah selalu peduli padaku? Aku hanya menantu ayah, tidak lebih. Ia tersenyum samar, tapi ada kesedihan di matanya. Karena kamu pantas mendapatkan cinta, Lydia. Kamu adalah wanita yang baik, tapi nasibmu tidak seharusnya seperti ini. Aku tidak tahu siapa yang memulai, tapi malam itu jarak di antara kami semakin memudar. Aku menyerah pada perasaan yang selama ini aku coba abaikan. Pak Arif memberiku sesuatu yang Riko tidak pernah bisa. Kehangatan, cinta, dan perhatian yang tulus. Namun, semua kebahagiaan itu hanya sementara. Aku mulai menyadari konsekuensi dari pilihan ini ketika kehamilanku terungkap. Tidak ada yang tahu siapa ayah dari bayi ini, dan aku semakin terperangkap dalam kebohongan yang aku ciptakan sendiri. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan aku mulai merasakan perubahan dalam tubuhku. Mual di pagi hari, kelelahan yang datang tanpa sebab, hingga rasa nyeri kecil di perutku. Aku mencoba menyangkal, tapi kenyataan itu akhirnya tak bisa diabaikan lagi. Aku hamil. Ketakutan langsung menghantamku. Jika ini adalah anak Pak Arif, bagaimana aku harus menjelaskannya? Dan jika ini anak Riko, yang sangat tidak mungkin mengingat betapa jauhnya hubungan kami, apa yang akan terjadi? Aku merasa terjebak dalam lingkaran yang aku ciptakan sendiri. Suatu pagi, aku memutuskan untuk memberanikan diri berbicara dengan Pak Arif. Saat itu, ia sedang duduk di ruang keluarga, memperbaiki jam dinding tua yang rusak. Pak, aku memanggil dengan suara bergetar. Ia menoleh. Sorot matanya langsung memperhatikan wajahku yang tegang. Ada apa, Lydia? Kamu kelihatan pucat. Aku menarik napas panjang. Aku hamil. Jam di tangannya terjatuh ke lantai. Untuk sesaat, kami berdua hanya saling menatap tanpa kata. Pak Arif akhirnya berdiri mendekatiku dengan langkah hati-hati. Anak siapa? Tanyanya pelan, nyaris seperti bisikan. Air mataku mulai mengalir. Aku tidak tahu harus menjawab apa, Pak. Tapi aku tahu ini tidak mungkin anak Riko. Pak Arif menunduk. Wajahnya memancarkan campuran rasa bersalah dan ketakutan. Lydia, maafkan ayah, ucapnya pelan. Ayah tidak pernah berniat menyeretmu ke dalam semua ini. Aku menangis lebih keras. Aku juga salah, Pak. Aku terlalu lemah. Aku tidak tahu bagaimana harus menghadapi semuanya. Pak Arif menghela napas panjang, kemudian duduk kembali. Kita harus merahasiakan ini, Lydia. Tidak ada yang boleh tahu, termasuk Riko. Kata-kata itu membuatku terdiam. Menyembunyikan kenyataan ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi semua orang. Tapi bagaimana aku bisa menjalani hidup dengan beban seperti ini? Aku tahu aku harus kuat, tapi setiap malam aku dihantui oleh rasa bersalah yang kian membesar. Waktu terus berjalan, dan kehamilanku semakin jelas. Riko, yang selama ini hampir tidak peduli, mulai menunjukkan perhatian yang terasa seperti ironi. Ia sering bertanya tentang keadaanku, bahkan mengantarku ke dokter kandungan. Aku tahu ini adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai suami, tapi hatiku hancur setiap kali ia tersenyum, mengira bayi ini adalah darah dagingnya. Pak Arif tetap menjaga jarak, meskipun aku tahu ia juga tertekan. Kami berbicara sesekali, hanya untuk memastikan bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Tapi di dalam hati, aku merasa hubungan kami mulai retak, digerogoti oleh rasa bersalah dan kenyataan yang terlalu berat untuk ditanggung. Puncaknya terjadi pada malam ketika aku melahirkan. Bayi laki-laki yang sehat itu lahir ke dunia, dan semua orang di rumah menyambutnya dengan sukacita. Namun, aku tidak bisa mengabaikan fakta bahwa ia memiliki ciri-ciri yang terlalu mirip dengan Pak Arif. Aku melihat bagaimana Riko menggendongnya dengan penuh cinta,
tanpa menyadari kebenaran yang tersembunyi di balik senyuman itu. Pak Arif berdiri di sudut ruangan, wajahnya penuh emosi yang sulit dijelaskan. Aku tidak tahu apa yang ia pikirkan, tapi aku bisa merasakan beratnya beban yang kami pikul bersama. Hari-hari setelah kelahiran bayi itu adalah campuran kebahagiaan dan ketegangan. Rico, yang selama ini begitu jauh, kini berubah menjadi suami dan ayah yang penuh perhatian. Ia bahkan mengurangi pekerjaannya untuk lebih sering berada di rumah. Aku seharusnya merasa bersyukur, tetapi setiap kali aku melihat Rico menggendong bayi itu, rasa bersalah kembali menghantamku. Pak Arif menjaga jarak lebih ketat dari sebelumnya. Ia hampir tidak pernah berada di ruangan yang sama denganku terlalu lama. Meski aku tahu sorot matanya selalu mengikuti setiap gerak-gerikku. Ketegangan di antara kami tidak bisa dihindari, meskipun kami sama-sama berusaha keras menyembunyikannya dari Rico. Suatu malam ketika Rico tertidur di kamar setelah seharian bermain dengan bayi kami, aku duduk di ruang tamu dengan Pak Arif. Hening melingkupi ruangan, hanya suara kipas angin yang berputar pelan menemani kami. Ayah tidak bisa terus seperti ini, kata Pak Arif tiba-tiba, suaranya nyaris berbisik. Aku menoleh melihat wajahnya yang dipenuhi rasa bersalah. Apa maksud ayah? Ayah tidak bisa hidup dengan kebohongan ini, Lydia, katanya dengan nada tegas. Setiap kali ayah melihat Rico, ayah merasa seperti mengkhianatinya. Dia putra ayah sendiri. Aku juga merasa seperti itu, balasku dengan suara bergetar. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Mengungkapkan semuanya hanya akan menghancurkan semuanya, Pak. Pak Arif menghela napas panjang lalu mengusap wajahnya dengan tangan. Ayah tahu. Tapi hidup seperti ini, ayah tidak kuat. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kata-katanya menembus relung hatiku, mengingatkanku pada betapa salahnya semua ini. Tapi aku juga tidak bisa membayangkan hidup tanpa bayi ini, tanpa Pak Arif yang telah memberiku kasih sayang di saat aku merasa diabaikan. Beberapa minggu kemudian, Rico mulai menunjukkan gelagat yang aneh. Ia seringkali memandang bayi kami dengan ekspresi yang sulit dijelaskan, seolah ada sesuatu yang ia curigai. Hingga suatu malam, ia akhirnya berbicara. Lydia, katanya pelan, tapi ada ketegangan dalam suaranya. Kamu yakin ini anakku? Pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Aku merasa darahku membeku dan tubuhku gemetar tanpa bisa dikendalikan. Apa maksudmu, Rico? Tentu saja dia anakmu. Jawabku mencoba terdengar tenang. Aku tidak tahu, balasnya dingin. Tapi ada sesuatu yang tidak bisa aku abaikan. Wajahnya terlalu mirip dengan ayah. Aku terdiam. Pak Arif, yang kebetulan berada di ruang yang sama, tiba-tiba berdiri. Rico, apa-apaan kamu berbicara seperti itu? Katanya dengan nada marah. Aku hanya mengatakan apa yang aku pikirkan, ayah, balas Rico. Dan aku butuh kejelasan. Aku bisa melihat api di mata Rico, dan aku tahu kebohongan ini tidak akan bertahan lebih lama lagi. Pak Arif mencoba membela, tapi aku tahu pada akhirnya kebenaran akan terungkap. Kehidupan yang selama ini kubangun di atas kebohongan mulai runtuh perlahan. Aku hanya bisa berharap ada jalan keluar sebelum semuanya hancur sepenuhnya. Rico berdiri dari kursinya, matanya menyala penuh amarah bercampur kekecewaan. Aku tahu dia tidak akan menyerah sampai mendapatkan jawaban. Di sisi lain, Pak Arif tampak gelisah, seperti sedang mencari cara untuk meredam situasi yang hampir meledak ini. Ayah, aku hanya ingin tahu kebenarannya, Rico mengulang dengan suara yang lebih tegas. Kenapa aku merasa ada sesuatu yang kalian sembunyikan dariku? Pak Arif menghela napas panjang, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Rico, ini hanya perasaanmu saja. Bayi itu adalah cucu ayah, tidak lebih dan tidak kurang. Tapi wajahnya, Rico bersikeras. Matanya, bentuk hidungnya, semuanya terlalu mirip dengan ayah. Lydia, aku butuh jawaban jujur darimu. Aku menundukkan kepala, merasa seperti terjebak dalam perangkap yang aku ciptakan sendiri. Rico, aku tidak tahu apa yang harus aku katakan. Anak ini adalah anakmu, tolong percaya padaku. Namun, tatapan Rico tetap penuh curiga. Dia memandangku dengan dingin, lalu beralih ke Pak Arif. Kalau begitu, kita akan lakukan tes DNA. Itu saja caranya untuk mengakhiri semua ini.
Kata-kata itu membuat jantungku seperti berhenti berdetak. Aku melirik Pak Arif dan wajahnya langsung memucat. Kami tahu jika tes itu dilakukan, semua akan terungkap. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Beberapa hari setelah perbincangan itu, Riko membawa kami ke rumah sakit untuk menjalani tes DNA. Aku mencoba menahan air mata selama perjalanan, sementara Pak Arif tetap diam, seperti tenggelam dalam pikirannya sendiri. Saat dokter mengambil sampel darah bayi kami, aku merasa dunia ini runtuh di sekelilingku. Riko tampak lebih tenang setelah itu, seolah yakin bahwa hasil tes akan membuktikan bahwa dia adalah ayah biologis dari bayi ini. Aku hanya bisa berdoa, meskipun aku tahu tidak ada doa yang bisa mengubah kenyataan. 2 minggu kemudian, hasil tes DNA akhirnya keluar. Kami berkumpul di ruang tamu saat Riko membuka amplop itu. Suasana sangat tegang, bahkan suara napas kami terdengar jelas. Riko membaca hasilnya dengan ekspresi yang sulit ditebak. Matanya bergerak dari kertas ke wajahku, lalu ke Pak Arif. "Jadi ini benar," katanya pelan, tapi penuh dengan kemarahan yang terpendam. Aku tidak mampu berkata apa-apa. Tubuhku lemas, dan aku hanya bisa menunduk, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak Arif mencoba berbicara, tapi Riko mengangkat tangannya, menyuruhnya diam. "Selama ini, aku berusaha menjadi suami yang baik meskipun aku tidak sempurna," katanya dengan suara bergetar. "Tapi kalian menghancurkan semua itu. Ayah, aku mempercayaimu. Lydia, aku mencintaimu. Bagaimana kalian bisa melakukan ini padaku?" Tangisan pecah dari bibirku. "Riko, aku tidak tahu bagaimana menjelaskan ini. Aku merasa kesepian. Aku merasa tidak dihargai. Dan ayah, dia ada di sana saat aku membutuhkannya." "Jangan berikan alasan bodoh seperti itu," Riko berteriak. "Kalian tidak punya hak untuk mengkhianatiku seperti ini." Pak Arif berdiri. "Riko, aku minta maaf. Semua ini salahku. Jangan salahkan Lydia. Dia hanya mencari kebahagiaan yang tidak kamu berikan." "Tutup mulutmu, ayah," bentak Riko, suaranya menggelegar. "Kalian berdua sama saja. Kalian telah merusak hidupku." Setelah malam itu, Riko pergi meninggalkan rumah. Dia tidak memberitahu kemana tujuannya, hanya mengambil beberapa pakaian dan dokumen penting. Aku mencoba menghentikannya, tapi dia mengabaikanku. Pak Arif juga tidak lagi tinggal di rumah. Dia pindah ke rumah kerabatnya di luar kota, meninggalkanku sendirian bersama bayi kami. Rumah yang dulu penuh dengan kebahagiaan kini berubah menjadi tempat yang sunyi dan menyakitkan. Aku mencoba melanjutkan hidup, merawat bayi kami sambil berusaha menerima kenyataan pahit ini. Namun, setiap malam aku dihantui oleh kenangan tentang Riko dan Pak Arif. Bagaimana aku bisa menjalani hidup dengan semua luka ini? Beberapa bulan setelah kepergian Riko dan Pak Arif, hidupku menjadi lebih sulit. Selain harus merawat bayi yang semakin besar, aku juga harus menghadapi tekanan dari keluarga besar dan tetangga yang mulai mencium keanehan. Mereka sering bertanya, kenapa Riko tidak pernah pulang? Atau, apa benar Pak Arif pindah karena ada masalah di rumah ini? Aku selalu menjawab dengan senyum palsu dan alasan yang terdengar masuk akal. Tapi desas-desus mulai menyebar. Beberapa orang berbisik bahwa aku adalah istri yang tidak setia. Sementara yang lain bahkan menuduh hal-hal yang lebih buruk. Aku merasa dunia mulai menghakimiku tanpa ampun. Suatu hari, sebuah amplop tanpa nama tiba di rumahku. Di dalamnya ada foto-foto yang membuat darahku membeku. Itu adalah foto aku dan Pak Arif di beberapa momen ketika kami sedang berdua, termasuk di malam ketika hubungan kami menjadi lebih dari sekadar menantu dan mertua. Tidak ada yang terlalu vulgar, tetapi cukup untuk memicu kecurigaan besar jika sampai ke tangan yang salah. Aku mencoba mencari tahu siapa yang mengirim foto itu, tetapi tidak ada petunjuk apapun. Amplop itu hanya diselipkan di bawah pintu, tanpa jejak siapapun. Ketakutan mulai menghantuiku setiap hari, karena aku tahu jika foto-foto itu tersebar, tidak hanya reputasiku yang hancur, tetapi juga hidup anakku. Konflik semakin memuncak ketika suatu malam, Riko tiba-tiba kembali. Penampilannya berantakan, wajahnya kusut dengan mata merah yang menunjukkan bahwa ia mungkin telah menghabiskan malam-malamnya dalam keadaan mabuk. Dia tidak membawa apa-apa,
hanya berdiri di depan pintu dengan sorot mata yang sulit ditebak. "Kenapa kamu kembali, Rico?" tanyaku dengan suara pelan, mencoba menyembunyikan kegugupanku. Dia tertawa kecil, tetapi tanpa humor. "Aku pikir aku harus kembali untuk melihat anakku. Atau mungkin anak ayahku." Kata-katanya seperti belati yang menusuk dadaku. Aku mencoba menahan air mata, tapi tubuhku gemetar. "Rico, tolong jangan lakukan ini. Anak ini tidak bersalah." "Bersalah atau tidak, dia adalah pengingat dari pengkhianatan kalian," katanya dengan dingin. "Aku hanya ingin tahu satu hal, Lydia. Apa kamu pernah mencintaiku atau semua ini hanya kepura-puraan?" Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku mencintainya, tetapi kebohongan yang aku ciptakan telah menghancurkan semua itu. "Aku mencintaimu, Rico. Tapi aku juga manusia. Aku merasa sendirian, dan ayah, dia ada di sana untukku." "Cinta? Itu bukan cinta, Lydia. Itu egoisme," balasnya tajam. "Kalian berdua menghancurkan semua yang kita miliki." Keesokan harinya, konflik semakin rumit ketika aku menerima panggilan dari seorang wanita yang mengaku sebagai mantan pacar Rico. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Liana dan mengatakan bahwa dia ingin berbicara denganku secara langsung. Aku awalnya menolak, tetapi Liana memaksa, mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan. Kami bertemu di sebuah kafe kecil di pinggir kota. Liana adalah wanita muda yang cantik dengan mata yang penuh percaya diri. "Aku tidak di sini untuk mencari masalah," katanya langsung. "Tapi aku pikir kamu harus tahu bahwa Rico masih sering menghubungiku." Aku terkejut. "Apa maksudmu?" "Dia bilang dia menyesal menikah denganmu dan merasa lebih bahagia saat bersama aku," kata Liana tanpa basa-basi. Aku tidak tahu apakah itu benar atau hanya cara dia melarikan diri dari masalahnya. Tapi aku pikir kamu perlu tahu. Pertemuan itu membuat pikiranku kacau. Jika Rico benar-benar kembali kepadaku, apakah itu hanya karena rasa tanggung jawab? Atau apakah dia benar-benar sudah berhenti mencintaiku? Konflik semakin rumit ketika suatu malam aku mendengar suara gaduh di luar rumah. Ketika aku keluar, aku menemukan beberapa tetangga berkumpul, memegang amplop yang sama seperti yang aku terima sebelumnya. Mereka memandangku dengan tatapan penuh kecurigaan. "Lydia, apa ini benar?" Salah satu dari mereka bertanya sambil menunjukkan foto-foto itu. Aku hanya bisa diam, merasa dunia ini runtuh di sekitarku. Sorot mata para tetangga menusuk tajam, penuh dengan rasa ingin tahu yang bercampur dengan kecurigaan. Mereka menunggu jawabanku, tetapi lidahku terasa keluh. Aku hanya bisa berdiri di sana, memeluk bayi yang mulai menangis dalam dekapanku. "Lydia, ini serius," seorang ibu tua bernama Bu Yati berkata dengan nada tegas. "Kamu harus menjelaskan ini. Kami tidak ingin lingkungan kita dipenuhi dengan aib." Aib. Kata itu seperti palu yang menghantam dadaku. Aku tahu, jika aku mengaku, semuanya akan runtuh. Tapi jika aku berbohong, aku hanya akan memperpanjang penderitaan ini. Aku mencoba mencari kata-kata, tetapi sebelum sempat berbicara, sebuah suara muncul dari balik kerumunan. "Semua ini salah saya." Aku terkejut ketika melihat Pak Arif berdiri di sana. Wajahnya tampak lelah tetapi penuh dengan ketegasan. Dia berjalan ke depan, berdiri di antara aku dan para tetangga. "Foto-foto itu benar, tetapi semuanya terjadi karena kesalahan saya. Lydia tidak bersalah. Saya yang memanfaatkan situasi saat dia merasa kesepian dan tidak bahagia. Kalau ada yang harus disalahkan, itu saya." Kerumunan mulai ribut. Beberapa orang tampak marah, sementara yang lain terlihat bingung. Aku hanya bisa menatap Pak Arif dengan air mata mengalir di pipiku. Kenapa dia mengaku? Apa dia ingin melindungiku atau sekadar ingin menghentikan semua ini? "Tapi bagaimana dengan bayi itu?" tanya seseorang dari kerumunan. Pak Arif menghela napas panjang lalu menjawab dengan suara berat. "Itu anak saya." Suasana langsung pecah. Beberapa orang mulai berteriak, menuduh kami membawa malu ke lingkungan ini, sementara yang lain mencoba menenangkan keadaan. Aku merasa seperti tenggelam dalam lautan kemarahan dan kekecewaan. Keesokan harinya, berita tentang skandal ini menyebar dengan cepat. Orang-orang di lingkungan mulai menjauhiku, bahkan ada yang terang-terangan menghinaku saat aku keluar rumah.
Aku mencoba bertahan, tetapi setiap tatapan dan bisikan membuatku semakin merasa kecil. Pak Arif juga menghadapi konsekuensinya. Beberapa anggota keluarga besar menuduhnya tidak pantas menjadi kepala keluarga. Bahkan ada yang mendesaknya untuk meninggalkan kota. Tapi yang paling menyakitkan adalah keheningan dari Riko. Setelah insiden malam itu, dia tidak pernah kembali atau menghubungiku. Sebulan kemudian, konflik baru muncul. Aku menerima surat dari pengacara yang mewakili Riko. Dalam surat itu, ia mengajukan gugatan cerai sekaligus menuntut hak asuh atas bayi kami. Aku merasa dunia runtuh sekali lagi. Bagaimana dia bisa menuntut hak asuh atas anak yang bukan darah dagingnya? Aku tahu ini adalah caranya untuk menghukumku, tetapi aku tidak bisa membiarkan bayi ini diambil dariku. Aku menemui pengacara untuk membahas kemungkinan melawan gugatan itu. Namun, pengacara itu menjelaskan bahwa situasinya sangat rumit. Dengan reputasiku yang telah tercemar dan pengakuan Pak Arif, peluangku untuk mempertahankan hak asuh sangat tipis. Lydia, jika kamu ingin mempertahankan anakmu, kamu harus membuktikan bahwa kamu bisa memberikan lingkungan yang stabil dan sehat, kata pengacara itu. Tapi dengan kondisi saat ini, itu hampir mustahil. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kehilangan anakku adalah hal terakhir yang ingin aku bayangkan. Tapi setiap langkah yang aku ambil terasa seperti jalan buntu. Dalam keputusasaan, aku mencoba menghubungi Pak Arif untuk meminta bantuan. Tapi dia sudah memutuskan untuk meninggalkan semuanya. Pesannya singkat dan penuh rasa bersalah. Lydia, aku tidak bisa kembali. Aku sudah menghancurkan segalanya. Maafkan aku. Aku merasa benar-benar sendirian. Di tengah semua ini, bayi kecilku tetap menjadi sumber kekuatan terakhirku. Sampai kapan aku bisa bertahan di tengah sebadai yang tak kunjung reda ini? Hari demi hari, tekanan semakin kuat. Gugatan cerai Riko semakin mendekati sidang pertama, dan aku tahu aku tidak punya waktu lama untuk mencari cara mempertahankan anakku. Namun, masalah yang datang seperti tak pernah berhenti. Suatu sore, saat aku baru saja selesai menidurkan bayi, seorang wanita datang mengetuk pintu. Itu Liana, mantan kekasih Riko yang sebelumnya sempat menghubungiku. Aku hanya ingin bicara, katanya dengan nada dingin ketika aku membuka pintu. Aku tahu ini bukan waktu yang tepat, tapi aku pikir kamu perlu tahu sesuatu. Aku mengangguk, mengizinkannya masuk. Dia duduk di kursi ruang tamu dengan ekspresi penuh percaya diri, seolah-olah dia menguasai situasi. Aku dan Riko, dia mulai, sudah bertemu lagi beberapa kali belakangan ini. Dia bilang dia masih mencintaiku, dan dia ingin mulai hidup baru bersama. Tapi, dia berhenti sejenak, seperti ingin menambah dramatisasi. Aku menolak. Aku terkejut. Kenapa kau menolaknya? Liana tersenyum kecil, penuh kepahitan. Karena aku tahu dia tidak benar-benar mencintaiku. Dia hanya ingin melarikan diri dari rasa sakit yang kau berikan padanya. Dan itu bukan caraku menjalani hidup. Apa kau datang ke sini hanya untuk memberitahu itu? Tanyaku dengan suara pelan. Tidak, jawabnya sambil menatap mataku tajam. Aku datang untuk memperingatkanmu. Riko sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar. Dia ingin menghancurkan reputasimu sepenuhnya di pengadilan, menggunakan semua bukti dan pengakuan yang dia punya. Kata-kata Liana membuatku semakin tertekan, tetapi aku bertekad untuk tidak menyerah. Aku menghubungi pengacaraku, mencoba mencari cara untuk mempersiapkan diri menghadapi serangan Riko di persidangan. Namun di tengah persiapan itu, sebuah masalah baru muncul. Aku menerima surat panggilan dari pihak keluarga besar Riko. Mereka ingin mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas skandal yang telah mencoreng nama baik mereka. Surat itu penuh dengan ancaman halus, seolah mereka ingin memastikan aku tidak memiliki keberanian untuk melawan mereka. Pertemuan itu diadakan di rumah keluarga besar yang megah dan dingin. Semua orang hadir, termasuk Riko, yang duduk dengan wajah tanpa ekspresi. Pak Arif tidak hadir, yang membuatku merasa semakin terisolasi. Kami ingin menyelesaikan ini secara kekeluargaan, kata seorang pria tua yang aku kenali sebagai paman Riko. Tapi, Lydia, kau harus tahu bahwa tindakanmu telah menghancurkan nama baik keluarga kami. Aku mencoba membela diri.
Aku tahu aku bersalah. Tapi tolong, jangan hukum anakku. Dia tidak tahu apa-apa tentang ini. Itu tidak relevan, jawab seorang wanita dengan nada tajam. Anak itu adalah simbol dari pengkhianatanmu. Dia tidak bisa tetap berada dalam keluarga ini. Air mataku mulai mengalir. Aku tahu, meskipun mereka berbicara tentang moral dan kehormatan, sebenarnya mereka ingin menghapus keberadaanku dan anakku dari kehidupan mereka. Rico tiba-tiba berdiri. Cukup, katanya, suaranya tegas. Kita tidak perlu memperpanjang pertemuan ini. Aku akan mengurus semuanya di pengadilan. Hari persidangan tiba, dan ruang sidang penuh dengan ketegangan. Rico datang dengan bukti dan saksi yang telah dia siapkan, termasuk foto-foto dan pengakuan tertulis dari beberapa orang yang mengetahui hubungan gelapku dengan Pak Arif. Aku tidak punya banyak pembelaan selain rasa kasih sayangku yang tulus untuk anakku. Namun, saat suasana di pengadilan semakin memanas, pintu ruang sidang terbuka, dan seseorang yang tak terduga masuk. Itu Pak Arif. Wajahnya penuh dengan ketegasan, dan dia langsung berjalan menuju kursi saksi tanpa diminta. Saya di sini untuk mengatakan yang sebenarnya, katanya dengan suara lantang, dan untuk meminta pengadilan memberikan hak asuh penuh kepada Lydia. Semua orang di ruang sidang terkejut, termasuk Rico. Aku hanya bisa menatap Pak Arif dengan campuran rasa syukur dan kebingungan. Apa yang akan dia katakan? Apa dia akan membela aku atau malah menambah beban hidupku? Pak Arif duduk di kursi saksi dengan kepala tegak. Tatapannya tegas, tapi ada sorot penyesalan yang dalam di matanya. Semua orang di ruang sidang terdiam, menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Saya tahu apa yang saya lakukan salah, kata Pak Arif, suaranya berat. Saya telah menghancurkan hubungan keluarga saya sendiri, dan saya akan menanggung dosa ini sampai akhir hidup saya. Tapi satu hal yang ingin saya tegaskan adalah, Lydia tidak sepenuhnya bersalah. Jika ada yang pantas disalahkan di sini, itu saya. Saya yang menciptakan situasi ini. Rico menatap ayahnya dengan campuran amarah dan kebingungan. Ayah, apa yang ayah coba lakukan? Membela Lydia setelah semua ini? Pak Arif menatap putranya. Rico, ayah tahu kamu marah dan itu wajar. Tapi bayi itu, anak itu tidak bersalah. Dia adalah darah daging ayah. Tapi dia lahir dari rasa kesepian dan keputusasaan yang seharusnya tidak pernah terjadi. Lydia mungkin membuat kesalahan, tapi dia tidak pernah berhenti menjadi ibu yang baik untuk anak itu. Hakim memandang Pak Arif dengan serius. Jadi Anda mengakui hubungan Anda dengan menantu Anda dan bahwa bayi tersebut adalah anak Anda? Ya, Yang Mulia, jawab Pak Arif tanpa ragu. Tapi saya di sini bukan untuk membela diri. Saya di sini untuk meminta pengadilan memberikan kesempatan kepada Lydia untuk membesarkan anak itu. Dia adalah satu-satunya orang yang benar-benar mencintai dan melindungi anak ini. Rico tiba-tiba berdiri. Cukup. Ayah pikir dengan mengaku seperti ini semuanya akan selesai? Tidak, ayah. Saya tidak bisa menerima kenyataan ini. Suaranya pecah menunjukkan rasa sakit yang telah lama dia pendam. Ayah menghancurkan kepercayaan saya. Lydia menghancurkan cinta saya. Bagaimana saya bisa melanjutkan hidup setelah ini? Pak Arif memandang Rico dengan penuh penyesalan. Rico, ayah tidak meminta maaf untuk dimaafkan. Ayah hanya ingin kamu mengerti bahwa membalas dendam tidak akan menghapus rasa sakitmu. Jangan biarkan anak ini kehilangan ibu yang mencintainya hanya karena kesalahan ayah. Setelah kesaksian Pak Arif, persidangan berakhir dengan keputusan yang mengguncang semua pihak. Hakim memutuskan untuk memberikan hak asuh penuh kepada Lydia, dengan alasan bahwa anak tersebut membutuhkan stabilitas emosional dan kasih sayang dari ibunya. Namun, hakim juga memerintahkan pengawasan sosial untuk memastikan bahwa lingkungan anak tetap sehat. Rico tidak berkata apa-apa setelah keputusan itu dibacakan. Dia hanya mengambil tasnya dan pergi tanpa menoleh. Aku ingin mengejarnya, ingin meminta maaf sekali lagi, tetapi langkahku terhenti. Mungkin ini adalah cara terbaik untuk memberikan waktu dan ruang baginya untuk menyembuhkan luka hatinya. Beberapa minggu kemudian, aku menerima surat dari Rico. Surat itu singkat tetapi penuh dengan emosi.
Lydia, aku tidak bisa memaafkanmu, setidaknya belum. Tapi aku sadar, menyimpan dendam tidak akan membuatku bahagia. Aku hanya berharap kamu bisa memberikan yang terbaik untuk anak itu. Jangan biarkan dia merasa seperti aku kehilangan orang yang seharusnya mencintainya. Aku menangis membaca surat itu, tetapi untuk pertama kalinya, aku merasa ada harapan untuk masa depan. Aku tahu jalan ini tidak akan mudah, tetapi aku berjanji pada diriku sendiri bahwa aku akan menjadi ibu yang kuat dan penuh kasih untuk anakku. Pak Arif memilih untuk pergi keluar kota dan memutuskan semua kontak dengan keluarga. Dalam pesan terakhirnya, dia mengatakan bahwa kepergiannya adalah bentuk penebusan dosa dan cara untuk memberikan kami kesempatan membangun hidup baru tanpa bayang-bayangnya. Hidup tidak kembali sempurna, tetapi aku belajar menerima kenyataan dan merawat anakku dengan cinta yang tulus. Setiap kali aku melihat senyumnya, aku tahu bahwa meskipun jalan ini penuh dengan rasa sakit, ada kebahagiaan yang masih bisa aku perjuangkan. Dan meskipun aku kehilangan cinta Riko, aku berharap suatu hari nanti dia bisa menemukan kedamaian dalam hatinya, seperti yang perlahan-lahan aku temukan dalam diriku. Cerita ini mengajarkan kita bahwa cinta dan hubungan dalam keluarga adalah tanggung jawab yang harus dijaga dengan kesetiaan, komunikasi, dan penghormatan. Ketika rasa kesepian atau masalah datang, sebaiknya kita mencari solusi yang benar dan melibatkan pasangan, bukan membiarkan diri tergoda pada jalan yang salah. Kesalahan adalah bagian dari manusia, tetapi bagaimana kita memperbaiki dan bertanggung jawab atas kesalahan itu menunjukkan kedewasaan kita. Dalam cerita ini, setiap karakter belajar dari pengalaman pahit mereka tentang pengampunan, tanggung jawab, dan arti kasih sayang yang sejati. Untuk kita semua, mari belajar menghargai kepercayaan, menjaga hubungan, dan selalu berpegang pada nilai-nilai moral. Karena pada akhirnya, cinta sejati adalah tentang memberi tanpa melukai dan bertanggung jawab atas tindakan kita. Terima kasih telah mengikuti cerita ini hingga akhir. Semoga cerita ini memberikan pelajaran dan refleksi yang berharga dalam kehidupan Anda. Jangan pernah lelah untuk memperbaiki diri dan memperjuangkan kebaikan, baik untuk diri sendiri maupun orang-orang yang Anda cintai.